Tubuh Mega serta-merta membiru. Matanya merah menyala. Dua bilah taring menyilau dari sela bibirnya. Kuku-kukunya hitam memanjang. Welcome to RCK Mystery. Halo, selamat datang di RCK Mystery. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Jejak Kematian di Lorong Sepi. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, serta nyalakan lonceng notifikasi. Di lorong gelap, sepi dan dingin, tubuh kaku menelungkup itu menyeruakkan bau amis darah yang mengalir dari pangkal lehernya. Luka terkuak lebar hingga hampir memisahkan kepala dengan tubuh. Cairan kental berwarna merah tergenang di sekitarnya. Burung gagak hitam memandang awas dari puncak pohon merangas di luar lorong. Menjeritkan kicau parau mengabarkan kematian. Musim hujan makin menggila di akhir tahun ini. Bisa-bisa hujan turun seharian penuh tanpa jeda. Berdiri di rumah adalah pilihan yang tepat untuk menghabiskan hari. Namun tidak bagiku. Tepatnya, tidak mungkin bagiku. Sebagai wartawan lepas untuk sebuah media massa online, keluar rumah merupakan pilihan satu-satunya untuk mendapatkan berita terbaru dan terhangat langsung dari tempat kejadian. Hujan yang turun sejak malam tadi mengakibatkan pagi ini menjadi dingin sekali. Sulit untuk menyentuh air tanpa merinding. Cuci muka keputusan terbaik daripada tidak sama sekali. Secangkir teh yang kubuat sebelum membasuh wajah di kamar mandi masih mengepulkan asapnya. Cepat-cepat kusesap hingga rasa panas memeluk dada. Hangat sekali. Kutuntaskan teh pagiku dengan jantan, lalu cekatan tanganku mengambil jas hujan di atas rak. Mengenakannya dan membuka pintu rumah petak yang kusewa dari setahun yang lalu. Saat pintu membuka, angin hujan menebas wajahku. Tak mau kalah, tubuhku pun lalu menghentak keluar, menebas hujan berirama teratur ini. Sebuah tanda bahwa hujan ini akan berlangsung lama. Jas hujan menutup tubuh dan rangselku yang menggunung di punggung. Bulir-bulir air hujan sudah sukses menggerayangi seluruh permukaan jas hujan milikku. Mega, seorang kolegaku yang cantik jelita, subuh tadi meneleponku. Kupikir ia ingin menyatakan cintanya padaku, karena malam itu aku baru saja bermimpi tentangnya. Namun, angan pijisanku itu segera dipagut suaranya yang meninggi. Dan penuh antusias, ada mayat pria ditemukan berdarah-darah di lorong yang menembus pelut bukit. Bekas rel kereta api zaman Belanda di sudut kota. Tempat itu sudah mati sejak lama, jarang dilalui orang-orang. Pengunjungnya hanyalah segelintir anak muda yang mencari tempat untuk menghisap obat terlarang atau mabuk-mabukan. Sangat cocok untuk membuang mayat atau melakukan pembunuhan tanpa diketahui orang lain. Aku sudah melihat Mega dari jauh. Dia berdiri
berbalut mantel hitam, dan bernaung payung lebar merah marun. Matanya yang sendu dan penuh binar indah segera mendapati aku yang sedang tergopoh ke arahnya. "Kau terlambat lagi, Amor. Aku suka sekali, dan sungguh bersyukur orang tuaku memberiku nama Amorgio Dunan, sehingga Mega bisa dengan leluasa memanggilku Amor, yang berarti cinta, tanpa harus merasakan cinta itu sendiri." Maaf, hujan menyenyakkan tidurku hingga berpuluh kali lipat. "Ayo kalau kasih, jalan saja lebih baik. Hujan begini angkutan umum jarang lewat." Sepatu-sepatu kami berkecipak memijak genangan air hujan di sepanjang jalan. Benar, sudah hampir sampai di lokasi begini, belum ada satupun angkutan umum yang berlalu. Prediksi yang hebat dari Mega. Di lokasi sudah ada mobil polisi dan ambulan. Aku segera berlari sambil membuka separuh jan hujanku dan membiarkan separuhnya lagi menggantung di sebelah tubuhku. Aku meminta Mega menutupi tasku yang berisi kameraku agar tak kena hujan. Sambil berlari, aku berhasil mengeluarkan kameraku, lalu bergegas mendekati lokasi kejadian. Mega ikut berlari memayungiku dari belakang. Aku berhasil mendapatkan gambar mayat itu sebelum akhirnya petugas ambulan mengangkatnya dan membawa jenazah malam itu pergi. Mega menginterview polisi dan beberapa saksi yang pertama kali menemukan mayat pria itu. Seperti biasa, dalam setiap peliputan, setelah mendapatkan gambar-gambar yang penting, aku biasanya mencari objek-objek lain di sekitar TKP. Mudah-mudahan ada yang unik yang bisa kujadikan koleksi foto. Aku mengitari lorong menyapu pandanganku ke seluruh lorong beserta langit-langitnya. Lumut dan lukisan grafiti usang menghias langit-langit lorong, menjepret-jepret semua yang kuanggap menarik. Saat aku berjalan lebih jauh ke dalam, melampaui tempat mayat ditemukan, di dinding lorong sebelah kiri agak ke atas, aku menemukan noda merah berukuran lumayan besar. Aku mendekat, membidikkan lensa kameraku, dan menekan tombol zoom. Apa aku tidak salah lihat? Itu adalah jejak kaki darah. Jejak darah berbentuk kaki kanan manusia yang di sisi bawahnya mengakar aliran darah meleleh. Itu terlihat samar di antara lukisan grafiti di dinding lorong. Tampaknya kaki itu tadi menginjak darah dan lalu menginjak dinding ini. Aku menyipitkan mata dan membidik dengan cermat, menetapkan fokus pada kameraku dan menjepretnya beberapa kali dari berbagai sudut. Aku mencermatinya sekali lagi. Ini darah baru, belum kering betul. Kalaupun benar ini jejak manusia, manusia apa yang bisa berjalan dengan cara vertikal seperti ini? Lalu, jika memang dia mampu berjalan secara vertikal, mengapa jejaknya hanya satu? Mana kaki kirinya? Apakah ia siluman berkaki satu? Lalu apa hubungannya dengan jasad pria itu? Kalau memang saling terhubung, mengapa jejak kakinya tidak dimulai
dari di mana tubuh pria itu tergolek. Aku keluar, menemui Mega yang baru saja mewawancarai seorang warga yang mengaku mendengar sebuah cerita di malam itu dari lorong ini. Aku masih terdiam, memikirkan tentang sebuah jejak kaki darah di dinding lorong. Aku masih menimbang-nimbang apakah ini kulaporkan pada pihak kepolisian atau kudiamkan saja dan kuselidiki sendiri. Namun, entah bagaimana, sebuah suara dari hatiku mendesakku untuk menyelidiki ini sendiri. Lalu nanti, kalau sudah berhasil, akan menerbitkannya menjadi sebuah berita yang bombastis. Pasti bonus akan mengalir lancar ke kantong keringku ini. Dan sebuah dinner mewah akan kupersembahkan untuk Mega. Kok kenapa, Amor? Kok diam saja? Tidak apa-apa. Ayo ke kafe. Aku belum sarapan. Kita sarapan dan sekalian kita tulis berita ini. Mungkin hari ini akan ada banyak berita menarik lainnya yang menunggu untuk kita liput. Wah, bersemangat sekali hari ini, Bung. Santailah dikit. Kita sudah menang dengan berita ini. Kau lihat tadi, tidak ada kan wartawan lain yang meliput? Mereka semua terlambat. Mega melirik pada beberapa wartawan yang baru sampai di lokasi kejadian. Wah, iya, aku baru sadar. Ayolah, aku sudah lapar. Sepiring nasi dengan telur mata sapi sampai di mejaku. Segera ku gamit sendok dan garpu lalu melahapnya ganas. Sementara Mega terus saja mengaduk-ngaduk bubur ayam pesanannya. Kenapa? Hanya orang aneh yang tetap punya selera makan tinggi saat baru saja sedetik yang lalu menyaksikan orang yang hampir putus kepalanya. Aku terdiam, tak jadi menelan nasi goreng yang sudah kumamah. Melotot padanya. Dia tergelak dan aku melanjutkan proses penelaanan nasi goreng dengan tuntas. Maksudmu? Aku bercanda. Ada baiknya aku menulis dulu. Mega mengeluarkan notebooknya, siap untuk menulis berita pembunuhan penuh misteri itu. Malam itu hujan mulai reda, hanya gerimis ringan. Aku merapatkan jaketku. Kurasa sebuah jaket sudah cukup untuk gerimis tipis begini. Niatku malam ini adalah kembali ke lorong itu, menemukan bukti-bukti lain yang mungkin bisa menguak misteri pembunuhan ini. Sebuah garis polisi melintang di mulut lorong. Aku merunduk melampaui pita berwarna kuning itu. Bekas-bekas darah masih dibiarkan utuh. Mungkin guna keperluan proses penyidikan. Seram sekali berada di lorong malam-malam begini. Apalagi tadi di sini terbaring mayat korban pembunuhan. Tapi ku tepis semua itu demi mengembungkan rekeningku. Dengan bantuan semburat cahaya tipis dari lampu jalan di luar lorong, aku berjalan masuk. Burung gagak tak henti meraung, menambah nuansa mistis yang mampu menaikkan bulu roma siapa saja. Aku sudah sampai di sisi dinding di mana jejak itu tadi pagi kutemukan. Aku mengambil senter dari kantong yang memang sudah kupersiapkan sejak tadi. Kusorotkan lampu senter ke sisi dinding
Benar, jejak itu masih ada di sana. Aku menebar sinar senter ke segala arah, berharap menemukan pertanda lain yang bisa membantu investigasiku ini. Tidak ada apa-apa lagi selain lumut dan lukisan grafiti pudar. Aku kembali memfokuskan cahaya senter pada jejak darah. Setelah lama aku perhatikan, sepertinya ada yang berubah dari bentuk jejak itu. Tumitnya sudah mulai menghilang. Sepertinya ada seseorang yang berusaha menghapusnya dengan sesuatu. Wah, menarik nih. Siluman monster atau apapun itu sadar bahwa dia telah meninggalkan jejak yang bisa membongkar kejahatannya. Tapi siluman yang bagaimana pula yang takut akan kejahatannya terbongkar. Ini semakin misterius, namun semakin menarik. Aku mengeluarkan kameraku dan kembali menjepret jejak tadi sebagai dokumentasi dan bukti. Tiba-tiba otakku menemukan suatu rencana. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Monster pembunuh ini belum selesai dengan pekerjaannya di sini. Karena suatu hal, pasti ia akan kembali untuk menghapus jejak ini hingga hilang seluruhnya. Aku harus bersembunyi di suatu tempat dan siap dengan kamera di tangan. Siap untuk menjepret makhluk apapun yang datang untuk menghapus jejak darah itu. Setengah berlari, aku menuju lorong. Di sana ada bekas dinding yang hampir roboh yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi dan bisa memandang bebas ke dalam lorong. Aku jongkok di sebalik dinding, menggenggam kameraku dan memasang telinga dengan baik, berusaha menangkap suara apapun yang hadir di kesunyian ini. Hujan yang sudah reda sungguh membantu aku mendengarkan suara yang ingin ku dengar. 10 menit berlalu. Hanya lolongan anjing dan deru kendaraan dari kejauhan yang terdengar. Belum ada tanda-tanda mencurigakan dari dalam lorong. Aku sudah mulai bosan. Perutku berderi kelaparan. Aku baru ingat belum makan malam ini. Sebegini parahkah pekerjaan sebagai detektif itu? Aku bersumpah tak akan mau jadi detektif. Tak sampai semenit kemudian, jantungku menegang. Ada suara langkah berderap pelan dari dalam lorong. Aku tak tahu kapan harus menjepretkan kameraku ke arah lorong. Tapi instingku berujar nanti saja. Suara derap langkah terhenti, disusul kemudian suara dinding digosok-gosok oleh sesuatu. Ya, ini saatnya kameraku bertugas. Lampu blitz menyala-nyala ke dalam lorong. Aku hanya menjulurkan lenganku keluar tembok ke arah lorong, tanpa sebilah nyali pun untuk menyaksikan makhluk apapun di dalam lorong sana. Setelahnya, aku pulang berlari ke rumah. Dengan dada berdegup super kencang, aku mendentumkan pintu rumahku dan bersandar di daun pintu yang telah terkatup. Aku merasakan tubuhku ke lantai dan memandang kameraku. Aku merasakan bibirku bergetar keras. Lalu aku merutuki diri, betapa pengecutnya aku. Takut-takut kutekan tombol pada kamera yang berfungsi untuk menampilkan foto-foto yang sudah diambil. Sesosok manusia siluman dan menempel ringan secara vertikal di dinding lorong. Tampil di foto.
membelalakkan mataku, dan hampir memberhentikan jantungku. Aku menekan tombol off dengan susah payah, karena tanganku bergetar hebat sekali. Aku menarik nafas terus-menerus, berusaha mendatangkan keberanian pada diriku. Takut sudah merajaiku. Makhluk apa itu? Kalau dia adalah sejenis makhluk yang tak suka dirinya diabadikan dalam sebuah foto, lalu dia marah dan mengejarku, bagaimana? Belum sempat aku menetralisir rasa takutku, suara tukang pintu melonjakkan tubuhku. "Siapa?" tanyaku terbata-bata. Sang pengetuk tak menjawab. Dia hanya mengetuk pintu rumahku 3 kali. Jangan-jangan ini makhluk tadi. Kacau. Mati aku. Bisa-bisa besok aku yang jadi berita. "Siapa?" Kalau tidak menjawab, tidak akan kubukakan pintu. "Ini aku, Mega. Buka, Amor." Aku menarik nafas lega. Ternyata cuma Mega. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya melalui mulut. Merapikan rambut dengan 10 jariku dan menata-nata bajuku yang sedikit berantakan. Perlahan aku membuka pintu. "Oh, kau Mega. Ada apa malam-malam begini? Boleh aku masuk dulu? Biar ku ceritakan di dalam." "Oh, tentu saja." Mega duduk dengan santai di satu-satunya sofa di ruang depan rumahku. Dia sungguh seksi malam ini. "Aku boleh lihat kameramu itu, tidak?" "Ini." Aku mengangkat kamera yang sejak tadi ku genggam. "Untuk apa?" "Tidak ada apa-apa. Cuma mau lihat saja. Boleh kan?" "Boleh saja. Tapi tidak ada yang penting. Cuman foto mayat yang tadi pagi." "Ah, sudahlah. Tidak usah. Nanti kau jadi tidak berselera makan. Kubuatkan kopi ya." Aku berbalik. Mega berdiri dan menyentuh pundakku dari belakang. Sentuhannya dingin sekali, sedingin es yang menusuk hingga ke kulit. Padahal aku sedang memakai jaket tebal. Aku berbalik. Betapa tercekat saat mendapati wajahnya yang pucat tersenyum aneh. Dan senyum itu bukan senyuman Mega yang manis seperti biasa. Senyuman itu mengerikan. Mega membebat langkahku. Ia sudah di depanku gini. "Foto yang kau ambil beberapa menit yang lalu itu bagaimana?" Jantungku seolah terhenti. Bagaimana Mega bisa tahu? Sudah kuyakinkan tidak ada siapapun di sana tadi. "Maksudmu?" Mega tak menjawab pertanyaanku. Ia lalu menarik paksa kamera di tanganku, menekan tombol on, dan menunjukkan foto seram itu padaku. "Ini." Suara Mega meninggi dan berubah serak. "Bagaimana kau bisa tahu?" Rasa takut dan khawatir kembali memelukku. "Karena yang kau foto ini adalah aku." Tubuh Mega serta-merta membiru. Matanya merah menyala. 2 bilah taring menyilau dari sela bibirnya. Kuku-kukunya hitam memanjang. Mataku tidak mempercayai ini, dan berharap ini hanya mimpi aneh tentang Mega yang selama ini kualami. Karena aku terlalu mencintainya diam-diam. Aku menggelengkan kepala, menutupnya sebentar dan membuka lagi.
Sosok menyeramkan itu masih ada di sana. Kuku tajamnya melayang di udara, seinci di depan leherku. Kau harus mati. Suara Mega sudah berbeda, serak dan dalam. Mega, ini aku. Aku mencintaimu, sayang. Bahkan, jika kau adalah seorang siluman. Apa tadi itu? Aku menyatakan cinta dalam keadaan seperti ini. Bodoh. Tidak ada yang boleh mengetahui keberadaan kami. Itu berbahaya. Kami. Masih ada yang sepertimu di luar sana. Iya. Maafkan aku, Amor. Ini adalah balasan sepadan untuk orang yang selalu ingin tahu. Mega menebaskan kuku tajamnya ke leherku. Aku roboh dengan kepala nyaris putus. Darahku muncrat kemana-mana, lalu darah mengalir deras dari robekan leherku. Mataku membelalak dengan mulut menganga. Sungguh mengerikan. Persis seperti kondisi mayat pria yang kufoto tadi pagi. Mega menerobos masuk ke deretan polisi yang sudah berkerumun di rumahku, mengambil gambarku yang tewas mengenaskan dan mewawancari beberapa polisi. Ia tersenyum di atas mayatku sebelum berlalu pergi untuk menulis berita kematianku. Dan lagi-lagi, dialah wartawan pertama yang berada di lokasi kejadian untuk meliput berita.